Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tuh. Kalau nggak berdoa nggak di-record. Memang harus berdoa dulu. Nah, itulah teman-teman. Jadi melakukan apapun tuh berdoa dulu gitu ya. Nah, oke kita lanjut ya materinya. Inverse fungsi vektor. Turunan dari inverse fungsi bernilai vektor gitu misalnya. Nanti itu ke situ arahnya. Nah, di kalkulus 1 atau analisis real mungkin sudah dibahas. Mungkin. Atau belum ya, kalian masih analisis real 1. Oh ya, analisis 1 harusnya dibahas ini. Fungsi, misalkan kita, ini fungsi satu berubah, inverse fungsi satu berubah, kita mudah ya lah mencarinya ya. Fungsi f dari df ke rf, domain f ya, d domain f ke range f, yang satu-satu dan pada ya, satu-satu dan pada itu mempunyai inverse, dan inverse-nya kita notasikan seperti ini, f inverse tentunya dibalik, oke? Kalau tadinya df ke rf, kalau inverse-nya dari rf ke df, makanya harus satu-satu pada. Karena kalau misalkan tidak pada, di sini ada sisa, nah ini nggak bisa dibalik. Karena kalau di sini ada sisa unsur yang tidak terpetakan, maka dia bukan fungsi gitu kan. Kalau kalian ingat definisi fungsi adalah memetakan setiap unsur di domain dengan tepat satu unsur di ya kodomain, yang pada akhirnya nanti akan jadi range. Oke. Fungsi inverse-nya memenuhi relasi seperti ini. Nah, perhatikan nih. Fungsi inverse-nya memenuhi relasi seperti ini. Komposisi dari F inverse. F dengan F inverse. Y sama dengan Y. Ya, karena kan F inverse-nya ini kan kalau ditulis, kalau kita misalkan punya Fx, misalkan Fx sama dengan, atau Y sama dengan Fx, maka F inverse Y itu akan sama dengan X. Gitu kan? Kalau dia punya inverse, maka ini akan begini nih hubungannya. Akan begini. Y sama dengan X, Y sama dengan Fx, maka F inverse Y sama dengan X. Sehingga ini akan balik lagi. Kalau dikomposisikan ini kan berarti X. Jadi Fx kan sama dengan Y. Gitu. Jadi ini artinya sama dengan ini, gitu ya. Oke. Jadi ini artinya sama dengan ini. Oke. Untuk step Y di range F. Dan F inverse Fx-nya kan sama dengan Y. Oke. F inverse Fx, X-nya sama dengan Y, berarti dia tidak lain akan sama dengan X. Ini. Untuk step X di domain F. Jadi pernyataan ini serupa dengan ini sebenarnya. Ya ini. Karena X sama dengan F inverse Y, maka Y sama dengan Fx. Dan Y sama dengan Ff, maka X sama dengan F inverse Y. Yang sudah saya tulis di atas tadi. Maka relasi antara F dan F inverse adalah, nah ini. Oke, Y sama dengan Fx jika dan hanya jika X sama dengan F inverse Y. Untuk step X elemen DF. Dan Y elemen RF. Nah, sekarang bagaimana mencari turunan dari inverse fungsi itu? Ya tentunya harusnya kita gini ya, kan kalau kita punya Y sama dengan Fx, maka F inverse Y sama dengan X. Berarti bagaimana mencari turunan dari inverse ini? Ini kan akan menjadi, jadi X ini adalah fungsi yang bergantung pada Y kan, pada akhirnya gitu. Turunannya kan tidak lain akan menjadi dx dy. Yang asalnya pertamanya kan dy
turunan F kan dy dx. dy dx sama dengan F aksen katakanlah. F aksen X. Nah, yang ini dx dy berarti sama dengan F aksen inverse. Oke, inverse aksen di sini. Ya. Inverse Y. Kan X-nya sekarang kalau di inverse X-nya adalah fungsi yang bergantung pada Y. Gitu kan. Sekarang X-nya variabel terikat, Y-nya variabel bebas untuk fungsi inverse. Turunannya kan menjadi dx dy. Turunkan X-nya terhadap variabel bebasnya. Gitu kan. Nah, ya kalau fungsi satu pobah gampang kan mencari inverse-nya. Misalnya Y sama dengan X, ya inverse-nya X sama dengan Y. Gitu aja. Kalau Y sama dengan X kuadran, maka inverse-nya misalkan X sama dengan akar Y. Nah, turunannya tinggal turunkan. Tapi tanpa mencari inverse-nya, ini ada teoremanya nih sebenarnya di analisis real dibuktikan. Tanpa mencari inverse-nya, kita bisa mencari turunan dari inverse tersebut menggunakan turunan dari fungsi asalnya. Nah, kita punya Y sama dengan Fx, maka turunan inverse Y sama dengan seper turunan Fx. Turunan F inverse Y sama dengan seper turunan Fx gitu ya. Atau dx dy sama dengan seper dy dx. Seperti ini. Tanpa perlu mencari inverse-nya dulu. Nah, bagaimana kalau fungsi vektor? Nah, ini serupa lah tapi oke, pastinya lebih complicated ya. Nah, sekarang perhatikan, misalkan kita punya fungsi vektor. Oke. Inverse fungsi vektor dari bidang ke bidang. Oke. Misalkan ini nih, perhatikan gambarnya. Misalkan kita punya fungsi yang memetakan X, Y dipetakan oleh F menjadi fungsi U, menjadi fungsi yang katakanlah bergantung pada UV. Fungsi yang bergantung pada X, Y dipetakan oleh F menjadi fungsi yang bergantung pada UV. Oke. Ini F. Yang ini ya. Jadi misalkan Fxy sama dengan Uxy plus Vxy. Jadi U dan V ini menjadi vektor lain di bidang UOV. Ini bidang UOV, ini bidang XOY. Oke. Jadi vektor XOY ini dipetakan oleh F menjadi vektor UV. Ya, of course, UV-nya bergantung pada XY. U-nya bergantung pada XY, V-nya bergantung pada XY. Jadi menjadi vektor lain di bidang XOV. Nah, kita kan biasanya kalau mencari turunan parsial dari F, kan tidak lain turunan F misalkan Jacobi. Jacobinya kan tidak lain adalah ini kan du do X. Oke, Jacobinya kan tidak lain adalah do U do X do U do Y do V do X do V do Y. Ini kan matriks Jacobi untuk fungsi vektor ini. Nah, sekarang bagaimana inverse-nya? Kita akan balik nih. Kita akan balik. Do X do U, do Y do U, do X do V, do Y do V. Akan balik. Nah, bagaimana cara mencarinya? Gitu. Nah, di sini. Nah, seperti inverse fungsi real akan ditentukan kaitan antara turunan parsialnya. Bagaimana do X do U. Nah, kalau dibalik. Kita kan kalau punya fungsi seperti ini, kan ini Jacobinya, maka akan dicari inverse-nya. Nah, ini inverse-nya. Inverse-nya ini. Oke. Kalau fungsi asalnya ini F, yang F ini, Fx sama dengan U plus V, UI plus VI, inverse-nya dia akan menjadi X, Y. X, Y menjadi
X yang bergantung X ya oke, X, Y sama F inverse UV. Oke. F inverse UV ini. Ini kan sama aja kalian kalau mau tulis yang ini ya, biar sejenis katakanlah. Ini kan bisa kalian tulis dengan U, V gitu kan, di mana U dan V-nya ini bergantung X dan Y. Nah, sekarang inverse dari ini kan ditulis begini, sama aja dengan kalian tulis begini, di mana X, U-nya, X, Y-nya ini adalah fungsi yang bergantung ke U dan V. Nah, kalau dia punya inverse dan berlaku seperti ini, maka kita bisa cari turunannya tanpa mencari inverse-nya dulu, katakanlah. Kita bisa langsung pakai turunan Jacobi-nya ini. Nah, tapi bagaimana caranya? Oke. Caranya, oke, ini relasi U yang sudah saya jelaskan sebetulnya tadi. Relasi yang harus dipenuhi agar X, Y jika dan hanya jika U, V adalah bahwa U sama dengan U X UV, Y UV. Jadi U bergantung pada X dan Y, di mana X-nya bisa dibalik, katakanlah bisa dibalik menjadi fungsi yang bergantung pada U, V, dan seterusnya, seperti ini. Nah, dari relasi ini buatlah, nah perhatikan ini. Nah, ini caranya nih. Oke. Jadi U sama dengan UXY di sini ya. Dan V sama dengan VXY. Ini fungsi asalnya sebenarnya kan. Ini fungsi asalnya. Sebelum dibalik nanti. Kalau dibalik nanti akan menjadi, kalau diinverskan nanti ini akan menjadi X. Nanti ya, akan menjadi X sama dengan X UV. Kemudian Y akan menjadi Y UV. Nah, sebelum dia balik inverse-nya akan menjadi seperti ini. Ini kan fungsi asalnya X sama dengan X, AU sama dengan UXY, V sama dengan VXY. Nah, dari relasi ini, buatlah fungsi yang bergantung terhadap 4 variabel ini. Nah, ini strateginya. Karena kan tadi U adalah fungsi yang bergantung pada X dan Y, kemudian juga bergantung pada U dan V di dalamnya lagi. Sehingga kita bisa tulis sebuah fungsi yang bergantung pada X, Y, U, dan V. Gitu ya. Menjadi seperti ini. Jadi yang U, kita tulis F, X, Y, U, V sama dengan U, X, Y, min U. Nah, ini kan. Ini kan U sama dengan U, X, Y. Nah, bikinlah U, X, Y, min U sama dengan 0. Nah, yang sama dengan 0 nih adalah F, ini ya, F, X, Y, U, V. Jadi bikin seperti ini. Demikian juga untuk yang V. Oke. Ini yang V kan? V sama dengan VXY, jadi bikinlah GXY UV sama dengan 0. Ya, sama dengan ini, karena kan V sama dengan VXY. Nah, kemudian kita akan punya turunan. Ini buktinya akan di bawah nanti. Kita akan punya turunan dari inverse-nya tadi. Inverse aslinya kan ini, gitu kan? Semua turunan parsial terhadap setiap variabel bebasnya kan ini. Kalau dibikin matriks seperti ini ya, kalau dibikin matriks, biar mudah mengingat. Sebenarnya kan ini isinya semua turunan parsial kan? Semua kemungkinan turunan parsial. Nah, ini aslinya. Nah, sekarang kita dapatkan untuk yang inverse-nya dibalik gitu ya. Yang awalnya DU DX menjadi DX DU, ini hasilnya. Ini adalah determinan. Jadi ini kalian harus ingat nih. Sebenarnya nggak harus diingat kalau tahu buktinya nanti. Akan ingat sendiri kalau nanti lihat buktinya ya. Ya kalian bolehlah hafalin. Kan cara mencarinya seperti ini. Jadi ini turunan parsial dari inverse fungsi vektor. Okay. Of course, fungsi vektor itu punya inverse kalau dia satu-satu pada gitu kan. Sama yang seperti itu. Nah,
Ya, kalau yang diketahui, dan ini nanti akhirnya akan bisa bolak-balik gitu loh. Kalau kalian tahu fungsi X, Y bergantung UV, misalkan, maka kalau tadi kan kita punya U, V, punya fungsi yang bergantung UXY gitu kan, ini aslinya. Nah, kalau misalkan kalian punya fungsi X yang bergantung UV, XUV gini ya, XUV, nah, cara mencarinya juga sama. Kalau kamu punya yang ini duluan gitu, yang mana duluan misalkan. Kalau yang punya yang ini duluan, maka mencari ininya juga sama caranya, tinggal sesuaikan nanti. Nah, bagaimana? Tinggal bikin fungsi yang seperti di atas tadi, fxyuv sama dengan xuv min x, yang gxyuv sama dengan yuv min y, sama dengan 0. Nah, kemudian turunan parsialnya fungsi f ini akan kita peroleh dengan menurunkan ini, maka akan kita peroleh ini. Nah, bagaimana caranya? Ada di bawah ya, ada di bawah caranya. Oke. Nah, ini pembuktiannya. Oke. Jadi kalian punya yang mana dulu? Kalau mau cari inverse-nya, nggak asalkan dengan catatan fungsi itu punya inverse ya. Maka kalian mau punya yang ini duluan atau punya yang U sama dengan UXY duluan, maka kalian tidak perlu menginverskan dulu. Kalian akan punya rumus ini untuk mencari turunan dari inverse-nya. Oke. Nah, ini buktinya. Menarik nih. Oke. Kita akan mencari, perhatikan di sini, kita akan mencari turunan dari inverse. Oke. Katakanlah kalian kan punya, ini kan perhatikan di sini berarti kalian punya U sama dengan UXY duluan. Kan ini UXY min U sama dengan 0, berarti kalian punya U, jadi punya fungsi yang bergantung pada XY, gitu ya. Jadi XY adalah variabel bebasnya di sini, sementara. Oke. Kemudian hasilnya menjadi vektor UV, hasilnya. Nah, kalian punya ini duluan. Nah, nyatakan seperti ini. Kemudian dengan menurunkan ini, mencari diferensialnya F ini, DF, kita sudah bahas ini ya di materi sebelumnya. Ini kan fungsi ya bergantung 4 variabel, gitu kan? Bergantung jadi U, X, Y, min UV. Min U. Min U. Kita nyatakan dia sebagai fungsi dengan 4 peubah bebas. Maka DF, kalau dua peubah bebas, maka ini turunan total ya. Maka DF bukan turunan total, diferensial. Diferensial F ini menjadi do F do X kali DX. Kalian ingat ini ya, kayak seperti mencari bidang singgung dan seterusnya, kan sudah dibahas ini. Plus do F do Y kali DY, atau delta Y, delta X. Okay. Plus, karena ini 4 variabel, berarti 4 turunan parsial dijumlahkan, gitu kan. Plus do F do U kali DU, plus do F do V kali DV, sama dengan 0. Oke, sama dengan 0, karena memang turunannya ini 0, gitu kan. Nah, dari sini, kita turunkan ini masing-masing. Turunan parsial F terhadap X. Berarti ini ya. Yang mengandung X kan hanya U. Turunan parsial F terhadap X berarti yang mengandung X kan hanya itu. Berarti tidak lain adalah do U, do X. Kemudian turunan parsial F terhadap Y berarti do U, do Y. Oke. Yang mengandung Y kan hanya U. Kemudian turunan parsial F terhadap U. Oke. Fungsi ini, nah, oke, kalian fungsi ini jangan bingung dengan penulisan U di sini. Oke, jangan bingung dengan penulisan U di sini. Ini U kan sebenarnya fungsi dalam X ya. Katakanlah misalkan U-nya adalah X kuadrat
Y kuadrat misalkan. U di sini, perhatikan teman-teman, U di sini bukan variabel ya. Ini hanya notasi fungsi. Di mana fungsi itu mengandung X, Y. Berarti kalau katakan contoh, misalkan UXY sama dengan X kuadrat, Y kuadrat, nggak akan mengandung unsur U di sini. Oke? Misalkan X plus Y, itu adalah fungsi UXY. Intinya, fungsi ini hanya mengandung X dan Y, nggak akan mengandung unsur U, meskipun kita tulis di sini U namanya. Oke? Dan kemudian yang ini, U variabel, katakanlah. Meskipun secara implisit, tapi memang ditulisnya begini ya. Meskipun secara implisit, katakanlah U di dalam ini mengandung X, Y. Nah, tapi kan dia diturunkan terhadap U aja. Jadi, do F, do U, nah turunan ini berarti, di sini kan sudah tidak mengandung U, karena di sini hanya mengandung X, Y. Maka turunan U di sini adalah min 1 kali DU, delta U. Nah, V-nya nggak ada unsur V di sini, berarti turunan V-nya 0. Berarti 0 kali DV sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh DU sama dengan ini. Oke, persamaan 1. Persamaan 1. Kemudian, demikian juga yang G. Misalkan kita punya G tadi adalah VXY min V sama dengan 0. Diturunkan secara parsial, berarti ada 4 variabel, turunkan fungsi G ini terhadap tiap variabel bebasnya. Ya ini kan definisi dari diferensial G kan. Diferensial G adalah ini yang sudah kita bahas ya sebelumnya. Maka do G do X kali DX plus do G do Y kali DY plus do G do V ini ya. Bukan typo ini. Mungkin kopas Pak. Nah, gini ya. Sorry. Oh ya, benar. Benar. Oke. Do G do V kali DV plus do G do. Oh, U duluan. Oh, oke. Benar berarti teman-teman, sorry. Aku yang salah. Benar berarti. Ya, U duluan nggak masalah kan, tapi nanti U-nya 0 di sini kan, terhadap semua turunan parsial terhadap semua variabel bebasnya, gitu kan? Maka kita peroleh, nah turunan G terhadap X hanya ini yang mengandung X, tidak lain adalah do V do X, gitu. Kemudian terhadap Y do V do Y. Nah, yang U, nah berarti tidak ada variabel U di sini, berarti 0. Nah, turunan V min V berarti min 1 kali DV. Sehingga kita peroleh ini. Do V do X, DX plus do V do Y, DY sama dengan DV. Ini persamaan 2. Nah, kita, kan yang akan kita cari adalah, oke. Dari sini, oke, dari dua persamaan ini kita tulis inilah ya. Oke, dari dua persamaan, dari 1 dan 2 ya, dari 1 dan 2 kan kita bisa tulis matriks, kita akan cari, oke, do X, tulis ulang deh, dx plus do X, do Y ya ini ya, do Y, yang ini, do Y, salah. Ini do Y. Ya. Typo juga tuh. Do X, do Y, DY sama dengan DU. Nah, yang bawah
do u do v ya. Do v do x dx plus do v do y dy sama dengan dv. Jadi kita akan cari dx dan dy. Kenapa? Nanti akan ketahuan. Dari sini kita akan bisa dapatkan do x, do u. Jadi nanti katakanlah kalau sudah dapat do x, dx, seolah-olah kita bisa bagi u. Tapi kita lihat aja nanti. Oke? Kita akan mencari dx dulu. Nah, bagaimana mencari ini? Ini kan sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear dengan koefisien dx-nya adalah ini. Oke? Koefisien. Jadi kita bisa tulis matriksnya. Kita akan mencari dx dan dy. Oke? Bagaimana cara mencarinya? Bisa dengan aturan Kramer atau ya kalau 2 kali 2 gampang kan? Tidak lain adalah katakanlah oke, saya ini dulu. Saya bikinkan matriksnya dulu. Jadi kita akan punya matriks A, katakanlah sama dengan do U per do X, do V per do X, do U per do Y, do V per do Y. Ini akan kali dx kali dy. Gini kan? Kan bisa ditulis seperti ini. Jangan A, berarti yang atas nih. Nggak perlu A, bukan A. Oke. Ini tidak lain sama dengan, tadi apa terakhir, adalah do U, ADU, DV. Oke. Gini kan, kita bisa tulis seperti ini. Maka dua sistem persamaan linear di atas bisa kita tulis seperti ini. Katakanlah ini matriks C, ini matriks A, ini matriks B misalkan ya. Nah, ini untuk mencari B kan tidak lain adalah det A atau A inverse sebenarnya. Oke. A inverse kali C, gitu kan? A inverse kali C untuk mencari B. Ini kan tidak lain sama dengan det A kali adjoin A kali C. Gitu ya. Nah, berarti ini B-nya. Sehingga dx A inverse det A kan berarti 1 per determinan A tidak lain adalah, ya tulis aja kalau mau nulisnya seperti ini. Ya biarkan berarti tulis seperti ini, gitu kan? Du do X, du do Y, do V do X, do V do Y. Ini det A ya. Ini det A. Oke lah, saya tetap tulis det A aja biar nggak panjang-panjang. Det A kali adjoin kan kalau kita punya matriks A, B, C, D kan A dengan ini bertukar, di sini jadi min gitu ya. A dengan D bertukar, sehingga ini akan menjadi berarti dy, do Y, do U, ini min, do X, do V, min, do Y, do V, ini Y ya, do V. Nah, ini menjadi do X. Salah saya. Salah. Kebalik ini. Ini kebalik. Kebalik. Do V, do Y. Do V, do Y minus mana sih A-nya tadi? Do V, do Y minus
do U do Y. Do U do Y minus do V do X, ini do U do X. Kemudian kali C. C-nya adalah kali DU, nggak muat. Karena saya nulisnya kepanjangan. Oke. Ya. Intinya di sini kali DU, di sini kali DV. DU DV. Matriks ini ya, matriks ya terakhir ya. Matriks. Oke. Nah, ini kalau dikalikan kan tidak lain, ini sama dengan sehingga dapat DX DY-nya sama dengan ya seperdet A-nya, oke lah. Berarti do V do Y per kurang ke atas. Kurang ke atas. Do V do Y per determinan A kali DU. Kan baris kali kolom gitu kan? Yang ini nih, teman-teman. Baris kali kolom yang ini nih, belakang. Kali DU plus DU kali DU plus, berarti minus aja langsung ya. Minus do V do Y kali DV. Oke. Benar nggak tuh? Oh, do U ya, bukan do V do U. Yang atas do U. Do U do Y kali DV. Just moment. Min DV DY kali do U min do U do Y kali DV. Ya, betul ya. Selesai. Yang bawah baris yang kedua berarti min, ini per determinan A juga. Nah kan kurang ke atas berarti ini. Tulisan saya bagus memang sih ya. Ini do U do Y per determinan A kali DU. A kali DV ya, kali DV. Ini V nih. DV. Kemudian baris yang bawah berarti ini, oke. Min do V do X per determinan A kali DU. Oke. Plus do U do X per determinan A kali DV. Kali DV. Oke. Nah, kan kita punya ini baru bisa berlaku, katakanlah kan kalau kita punya ini nih. Kan? Kalau kita punya ini. Nah, sekarang DX itu sendiri kalau ditinjau dari, oke. DX, tadi kan X-nya kan sama dengan, kan kalau kita punya X sama dengan X UV. Gitu ya. X UV, kemudian Y sama dengan Y UV. Nah, ini kan DX itu sendiri berarti DX ini kan tidak lain adalah, kalau ini diturunkan, kita cari DX, fungsi bernilai skalar ya. Berarti kan tidak lain adalah do X do U kali DU. Gitu kan? Plus do X do Y kali do X do Y, do X do V. Do V kali DV. Gitu kan?
Demikian juga yang DY sama. Berarti kan do Y, do U kan turunkan ke setiap variabelnya. Ini kan variabel bebasnya U dan V gitu kan. Do Y, do U kali DU plus do Y, do V kali DV. Nah, samakan. Oke, jadi maka kan ini sudah sesuai dengan yang atas tadi. Nah, jadi ini adalah tidak lain adalah ini. Oke. Samakan. Jangan hijau lagi. Yang ini sama dengan ini. Oke. Kemudian yang ungu sama dengan yang ungu. Kemudian yang kuning sama dengan yang kuning. Gitu. Sehingga kita peroleh do X do U. Nah, baru kita peroleh ini balik ke sini. Sehingga kita peroleh do X do U tidak lain adalah do V do Y per determinan ini. Perhatikan di sini do V do Y per determinan A. Oke. Dan do X do V sama dengan min do U do Y per determinan A. Ini do X do V min determinan do X do V do X do V sama dengan min do U do Y per determinan A. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sehingga rumus ini dan selesai gitu ya. Rumus ini yang atas ya berarti, yang atas. Aduh. Yang ini ya. Nah, ini bisa dibalik kalian bisa dibalik yang mana duluan yang diketahui, ya berarti untuk misalkan kalian punya fungsi yang X-nya duluan yang diketahui, nah tinggal ini. Ini bisa dicari dengan cara yang sama seperti ini tadi. Oke? Gitu, teman-teman. Nah, selesai untuk materi itu. Nah, ini contoh soalnya ya. Contoh soalnya, kita punya fungsi fxy. Ya, fxy sama dengan, jadi variabel bebasnya adalah x, y di sini ya. 4x kuadrat min 2y i plus 4x pangkat 3 min 2y i plus 4x pangkat 3 plus 2y c. Nah, jadi fungsi bernilai vektor. Jadi ini U. Oke, kita balik lagi lah. Kita balikin ini. Oke. Jadi ini adalah U, ini V, gitu kan? Nah, kalau aslinya kan mencari turunan parsial, berarti kita akan dapat matrik Jacobinya do U do X, do U do Y, do V do X, do V do Y. Nah, tapi sekarang kita akan mencari turunan parsial dari inverse-nya. Do X do U, do X do V, do Y do U, dan do Y do V. Dengan satu, menggunakan sifat inverse vektor, dan dua, mencari fungsi inverse-nya dulu, kemudian hitung turunannya. Ya, hasilnya pasti sama lah. Oke. Ya, dengan rumus yang tadi kan, kita punya U sama U-nya adalah ini. 4x pangkat 3 min 2y, V-nya adalah 4x pangkat 3 plus 2y. Maka turunan U terhadap X sama dengan 12x kuadrat. Turunan U terhadap Y min 2. Turunan U terhadap V, turunan V terhadap X, 12x kuadrat. Turunan V terhadap Y, 2. Maka kita akan dapat matriks Jacobinya ini. Bukan matriks Jacobinya. Ya kalau matriks Jacobi, berarti 12x kuadrat min 2, 12x kuadrat 2. Gitu ya. Nah, determinannya, kan mencari turunan, ini kan dibagi determinan. Determinannya ini ya. Do U do X, do U do Y, do V do X, do V do Y, hasilnya adalah 48x kuadrat. Nah, berarti do X do Y adalah, do X do U adalah do V do Y dibagi determinan. Do V do Y-nya apa? 2 per 2 per determinannya 48x kuadrat. Sama dengan 1/24x kuadrat. Do X do V dapat ini. Kalian hitung sendiri lah ya. Dan dapat do Y
Do U ini. Do Y do V dapat ini. Oke. Kemudian ini turunan partial inverse fungsi vektornya. Nah, kalau kita cari inverse-nya dulu. Cari inverse-nya berarti nyatakan X dalam UV dan Y dalam UV. Ya tinggal tinggal kita pakai trik di sini. Bagaimana nih cara mencari X dan Y gitu. Nah, triknya di sini kan perhatikan di sini. 4X pangkat 3 min 2Y, 4X pangkat 3 plus 2Y. Kalau ini dijumlahkan, maka di sini akan hanya sisa X kuadrat. Oke, 4X pangkat 3. Salah ngomong mulu nih aku. 4X pangkat 3. 4X pangkat 3 karena min 2Y dengan 2Y akan saling cancel. Sehingga kalau kita jumlahkan ini, sisanya akan menjadi 8X pangkat 3. Nah, dari sini kita dapat X-nya setengah akar pangkat 3 dari U plus V. Oke. Kemudian kita turunkan ini terhadap U, ya turunkan ini menjadi setengah kali sepertiga min 2/3 sepertiga U plus V pangkat min 2/3. Ini kan pangkat sepertiga sebenarnya kan, jadi dikurangi 1 menjadi min 2/3 kali turunannya U. Turunan U 1 sama dengan ini. Saya nggak ngitung detail ya, tapi udah benar sih ini ya. Sama dengan, nah sekarang masukkan lagi U plus V-nya. 8X pangkat 3, masukkan sehingga menjadi 1/24X kuadrat. Sama hasilnya dengan caranya yang menggunakan rumus di atas tadi. Oke, sama hasilnya. Kemudian juga yang do X do V. Oke. Dapat ini. Do X do V. Kemudian bagaimana mencari Y? Sehingga akan dicari DY DU kan? Bagaimana mencari Y? Perhatikan di sini. Kalau kita kurangkan keduanya ini, maka kan sama kebetulan nih yang X-nya sama. Kalau kita kurangkan, maka akan sisa hanya mengandung Y. Sehingga Y-nya kita bisa pisahkan gitu. Nah, kalau kita kurangkan menjadi min 4Y, sehingga Y sama dengan ini. Akibatnya DY DU, do Y do U, ya turunkan ini aja, sama dengan min 1/4, dan do Y do V sama dengan 1/4. Hasilnya sama dengan ini, gitu ya. Demikian teman-teman. Nah, teorema inverse fungsi vektor dalam bentuk formal. Misalkan, oh ya, ini sudah dibahas nih sebelumnya ya. Di awal pertemuan membahas turunan fungsi vektor. Ini sama untuk fungsi inverse juga. Nah, ini. Misalkan U, V sama dengan fxy gitu ya. Ya sama dengan ini. Di mana U-nya bergantung x, y, V-nya bergantung xy, terdiferensialkan secara kontinu pada daerah D subset R2 dan X 0, Y0 elemen D dengan UX 0, Y0 sama dengan ini dan seterusnya. Dan ini determinan ini tidak sama dengan 0. Ya syaratnya tentu tidak sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 dia tidak terdefinisi kan. Maka untuk setiap n n u 0, v 0, delta, n x 0, y 0, epsilon, sebenarnya dan seterusnya, nggak perlu diingat sih sebenarnya ini. Maka terdapat x, y elemen ini dengan x UV sama dengan U, Y UV sama dengan Y, dan F inverse UV sama dengan ini juga terdiferensialkan secara kontinu. Gitu. Intinya kalau F-nya ini terdiferensialkan secara kontinu, maka F inverse-nya juga terdiferensialkan secara kontinu dan berlaku seperti ini. Ini teoremanya. Oke. Sebagian buktinya tadi untuk yang ini sudah dibuktikan di atas. Tapi kita nggak bahas bukti ini ya, akan terlalu complicated. Nah, berarti soalnya adalah jam berapa sih sekarang? Masih ada kesempatan nggak ya untuk lanjut?
Jam 8.22. Belum sejam ya. Nah, ini soalnya kalian kerjakan, ini khusus nomor 8 aja berarti ya. Khusus nomor 8. Nah, fungsinya ini kan gampang sama dengan yang tadi. Kalau kalian mau mencari inverse-nya, berarti kurangkan. Untuk mencari Y, kurangkan. Misalkan untuk mencari V, untuk mencari U, untuk mencari X, tambahkan. Gitu teman-teman ya. Soalnya nomor 8. Saya ingin lanjut nih sedikit saja tentang integral. Karena kan kita punya batas waktu juga kan. Kita akan selesai, harusnya kita selesai pertengahan Januari. Nah, sementara materinya masih cukup banyak. Kita lanjut ke integral. Nah, ini. Iklan. Oke. Ini ya, teman-teman. Sedikit aja ini. Integral lipat 2 dan kalkulusnya. Jadi, turunan fungsi faktor sudah selesai ya. Kita masuk sedikit aja di sini. Integral lipat 2 dan kalkulasinya. Integral lipat 2, kita start di sini dengan perhatikan integral untuk fungsi satu peubah. Kita sudah bahas di kalkulus. Apa makna dari integral fungsi satu peubah itu? Tidak lain adalah mencari luas seolah-olah ya, seolah-olah mencari luas di bawah kurva. Kalau kurvanya ada di bawah sumbu X berarti negatif. Gitu aja, negatif. Tapi kalau beneran mau mencari luas berarti tinggal dimutlakkan. Tapi ini kan kalau mencari integral itu, mencari integral tentu ya, integral tentu. Integral tentu itu sama dengan mencari luas di bawah kurva. Sehingga caranya adalah di kalkulus 1 kita partisi di bawah kurva ini sekecil mungkin delta, sekecil mungkin partisinya gitu ya. Maka luasnya kan tidak lain adalah panjang ini, panjang kali lebar. Tinggi kali lebar lah katakan. Tinggi kali, ini tingginya, setinggi kali lebar. Lebarnya delta X. Gitu kan. Untuk satu poligon ini, kan panjang kali lebar katakanlah luasnya. Tapi harus lurus. Makanya kita mempartisinya, kan kita hampiri biasanya begini kan. Kita hampiri dengan poligon-poligon gini biasanya kan. Entah poligon dalam atau poligon luar, whatever. Kita akan sudah bahas di ini. Nah, ini poligonnya. Tingginya adalah nilai fungsi. Nilai fungsi di titik. Kalau titiknya itu kita bisa sebut dengan titik sampel. Di sini bilangnya apa? CI kalau nggak salah. Titik sampel. CI. Oke. Titik sampelnya itu sebenarnya bisa di tengah, bisa di belakang. Ntar dulu deh. Gini, di tengah aja biar kelihatan ininya. Biar kelihatan. Jadi saya giniin deh. Oke. Oh, no. Jadi ini di tengah ya. Gini. Nah, gini. Saya gambarnya gini aja. Nah. Ini di kalkulus sudah sih ya sebenarnya. Cuma untuk mengingatkan kembali. Kemudian yang ini. Yang mana nih? Enaknya. Agak ke atas nih berarti. Ini. Kemudian ini. Nah, gini. Maka titik yang menyentuh fungsi tinggian. Nah, tingginya kan rata itu. Ini adalah CI, titik sampel.
tingginya adalah nilai fungsi di titik C. Ini C1 berarti. Panjang kali lebar, gitu kan? Itu luas. Nah, untuk satu poligon panjang kali lebar. Kalau banyak ini berarti dijumlahkan panjang kali lebar tambah panjang kali lebar sehingga integral itu menjadi sigma, jumlah Riemann kalau kalian kenal. Sehingga ini. Oke. Maka integral ini menjadi limit untuk P, num P mendekati 0. Apa itu num P? Kalau P-nya adalah titik-titik A1, ujung-ujung ini. Di sini A, X1, X2, bukan di C, bukan CI, bukan CI ya, bukan C1, C2. C1, C2 itu titik yang menyentuh fungsi. Tapi A-nya, X1, X2-nya adalah poligon-poligon kecil, poligon partisinya. Titik partisi. Nah, num P itu adalah, nah, sehingga kita punya panjang kali lebar. Lebarnya kan kalau misalkan untuk poligon pertama berarti X1 min X0. A sama dengan X0 di sini. X1 min X0 itu panjang poligon. Tingginya CI. FCI. Tingginya FCI. Tingginya kan FCI. Nilai fungsi F di titik C. Kalau C1 berarti C1 FCI. Nah, panjang poligon kan tidak lain adalah ini. XI, jarak dari XI ke XI min 1. Gitu kan? Alias XI min 1. Panjang kali lebar itu delta XI. Sehingga di sini kali delta XI. Itulah luas satu poligon. Nah, kalau banyak dijumlahkan. Nah, tapi kalau mempartisinya seperti ini kan pasti ada error. Nah, sehingga kita definisi integral tentunya ini adalah tidak lain jumlah panjang kali lebar ini keseluruhan, tapi dengan catatan num P mendekati 0. Artinya num P itu tidak lain maksimal delta XI. Jarak terbesar. Nah, ini kan mempartisi ada yang terbesar nih. Ini harus dekati 0, maka yang lain juga harus mendekati 0. Karena num P itu adalah partisi terbesar gitu. Partisi terbesar. Ini nih misalkan partisi terbesar. Nah, kalau dia partisi terbesarnya mendekati 0, otomatis yang lain juga mendekati 0. Ini artinya mempartisinya sangat kecil sekali sehingga CI-nya itu C1, C2 semuanya katakanlah nempel sehingga luasnya hampir exactly sama dengan luasan poligon, gitu kan? Nah, untuk dua peubah analoginya sama. Dua peubah itu menghitung volume. Kalau ini luas, volume di bawah kurva ketinggian. Kalau kita punya fungsi dua peubah, fungsi ini fungsi skalar ya, fungsi bernilai skalar, bukan fungsi bernilai vektor. Nanti beda lagi. Yang kita bahas di sini adalah fungsi bernilai skalar. Kan fungsi bernilai skalar, kalau kita gambar dia menjadi permukaan atau genteng, ketinggian dan sebagainya, gitu kan? Nah, ini analoginya sama, menjadi volume. Jadi menghitung volume, berarti volume panjang kali lebar kali tinggi, gitu kan? Panjang kali lebarnya di sini berarti luas. Dia kita tuliskan sebagai luas alas dia, DA. Oke? Kali tinggi, di mana tinggi itu dia nilai fungsi di sampel. Katakanlah sampelnya di tengah-tengah. Nah, ini saya ambil tengah-tengah misalkan ya, seperti ini saya bikin poligonnya. Kali nilai fungsi di sampel. Nah, itu menjadi volume. Kemudian volume untuk satu kotak. Tapi kan kita partisi sebanyak sekian ini. Sehingga kita jumlahkan, maka kita peroleh untuk integral dua peubah, khususnya menjadi volume, seperti ini rumusnya. Integral, R ini batasnya tentunya. Ini kalau ya sama dengan limit num P mendekati 0, di mana num P itu
adalah paling besarnya luasan AI kan di sini. Kalau tadi kan delta XI. Kalau ini delta AI. Jadi paling besarnya partisi. Misalkan kalian ada yang besar, kecil di sini kotaknya. Di sigma dari ini, sigma dari fungsi FCI, DI. Nah, CI, DI itu apa? Itu adalah kan kita kalau satu peubah CI saja, tapi kalau dua peubah CI-nya misalkan X di sini saya agak lompat-lompat nih. Agak lompat-lompat. Oh ya, C yang sumbu X, C yang ke arah sumbu X, partisi D adalah yang ke arah sumbu Y. Jadi misalkan di sini ini kan C1, Y1, katakanlah. Di sini nih misalkan ya, C1, Y1, C2, Y2, C1, D1, C2, D2, titik di sini. C3, C1, C1, D3, C1 di sini, C1, misalkan semuanya. Oh no. Ya kan C1. Kemudian di sini, oh ini yang bergerak, ini kan yang bergerak C-nya tetap, ya C-nya kan di sini misalkan ya, C-nya di sini. Ini C-nya tetap kan, C-nya tetap, tapi D-nya bergerak. Kalau yang ke sini, C-nya bergerak, D-nya tetap. Tinggal kombinasi itu aja lah sebenarnya. Oke. Tuh. Sehingga integral untuk dua peubah ini. Nilai tingginya nilai fungsi di titik CI, DI dikali luas. Kan volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Ini adalah panjang kali lebar tadi yang bawah, gini kan? Panjang kali lebar. Ini yang hijau nih. Panjang kali lebar. Nah, kemudian tingginya adalah nilai fungsi di titik sampel. Katakanlah sampelnya CI, DI karena dia fungsi dua peubah. Berarti CI, DI. Oke. Nah, di mana P tadi maksimum dari paling luasnya partisi. Ya, paling luasnya partisi. Kalau untuk satu peubah tadi saya bilang paling panjangnya partisi. Ini paling luasnya partisi. Oke. Nah, ngitungnya gampang sih sebenarnya. Tinggal seperti ini nih rumusnya. Berarti integral tentu untuk fungsi dua dimensi adalah integral lipat 2 fxy dA. Di mana dA itu kan tidak lain delta xi, delta AI sebenarnya, delta A sebenarnya ya. Delta A. Ini kan delta AI, tapi kan delta A nih, dA. dA, jadi nulis integral itu sebenarnya kan dA itu delta A. Oke, delta A. Atau kalau yang untuk satu, dx, delta x gitu. Kalau ini pakai sigma berarti dijumlahkan. dA itu integral ini sama dengan penjumlahan ini. Nah, di mana di sini dA adalah tidak lain adalah dy dx atau dx dy ini sama. Misalkan, nah perhatikan di sini batasnya. Oke. Kalau misalkan ini untuk ini yang kalau seperti ini berarti daerah asalnya ini persegi. Oke, bukan fungsi. Kalau fungsi nanti beda lagi. Persegi panjang atau persegi panjang lah ya, persegi panjang. Meskipun misalkan nanti A dengan B, A ke B sama dengan panjangnya CD, berarti oke lah persegi gitu. Nah, kalau daerah asalnya persegi panjang, misalkan yang di sini perhatikan, integral fxy dy C sampai D. Perhatikan. C sampai D untuk yang Y. Kemudian untuk yang X adalah A sampai B. A sampai B. Oke, untuk yang X. Yang X A sampai B.
yang Y, C sampai D. Jadi daerah asalnya adalah persegi panjang seperti ini. Kalau fungsi nanti akan beda lagi rumus integralnya. Nah, ini bisa dibalik. Kalian mengintegralkan terhadap X dulu atau Y dulu, kalau persegi seperti ini, tinggal dibalik, batasnya juga dibalik gitu. Yang ini terhadap Y dulu berarti C sampai D. Kalian integralkan dulu terhadap Y, masukkan batasnya C sampai D, maka nanti akan tinggal fungsi yang bergantung pada X. Karena C dan D-nya sudah dimasukkan. Lalu integralkan terhadap X, baru masukkan batasnya. Oke. Demikian yang ini juga. Nah, dx, jadi jangan terbalik. Kalau di sini dx berarti batasnya a, b. Ya, jadi yang di dalam dulu diintegralkan, baru yang di luar. Masukkan batasnya, setelah masukkan batasnya baru integralkan. Oke. Arti geometri sudah saya bahas tadi bahwa dia tidak lain adalah volume. Oke. Nah, perhatikan nih, ini kalau persegi ya, persegi panjang, batasnya persegi panjang nih, daerah asalnya, R-nya. Oke. Jika R sama dengan X, Y, di mana X-nya antara min 1 sampai 2, Y-nya antara min 1 sampai 3, hitunglah integral R. Ini R, bidang ini ya, bidang R, atau bidang D boleh. Ini hanya nama ya, hanya nama bidang. Oke. Dari fungsi X kuadrat min 2XY dA. dA-nya ini terserah kalian mau dx dy dulu atau dy dx dulu. Makanya di sini ditulis dA dulu. Itu ibaratnya kalian mau integralkan yang mana dulu terserah gitu ibaratnya ya. Nah, kalau misalkan kalian terhadap y dulu integralnya berarti yang di dalam batasnya adalah y 1 sampai 3. Nah, integralkan terhadap y. Kalau integralkan terhadap y ini di x-nya dianggap konstan. Oke. Oh ya. Jadi integral x kuadrat menjadi x kuadrat y. Oke, karena ini kan konstan. Integralnya kayak integral 1, integralnya y gitu kan. Dan 2xy, nah ini ada y-nya nih. Ada y-nya. Integral y kan y setengah y kuadrat gitu kan. Setengah kali 2 menjadi 1, sehingga integralnya adalah xy kuadrat. Masukkan batasnya. Ini batasnya nih, 1 sampai 3. Oke. Masukkan, berarti y-nya ada yang diganti 3. X-nya stay. X-nya tetap. Jadi, menjadi 3x kuadrat min x 9. Nah, ini kan 9, y kuadrat. Yang ini berarti. Oke. Minus batas bawah. Minus batas bawah berarti berarti x kuadrat. Nah, karena di sini min, karena minus, ya minus kali minus plus menjadi plus. Y-nya 1 berarti x. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, sudah selesai diintegralkan terhadap y, baru substitusi, baru integralkan terhadap x. Diintegralkan terhadap x, hasilnya ini, kemudian kalian masukkan batasnya. Oke. Nah, cara lain ini yang dibalik nih, yang x dulu. So, makanya kita nulisnya begini, artinya kalian mau integralkan terhadap x dulu atau y dulu. Intinya, jangan kutukar batas, itu aja. Kalau mau x dulu berarti batasnya yang x dulu yang dimasukkan. Gitu ya. Hasilnya pasti sama. Mau terhadap x, hasilnya adalah min 6. Jadi volume ini ya, volume benda di bawah kurva ketinggian ini, volumenya adalah min 6. Oke. Ini berarti ini bukan integral, tidak exactly volume sebenarnya ya. Ini berarti kurvanya ini ada kemungkinan Z-nya itu ada di bawah bidang XOY. Kalau misalkan ada yang di atas XOY, pasti ada yang di bawah XOY, di mana yang di bawah XOY itu volumenya lebih besar, makanya hasilnya minus. Sama dengan luas kan, kalau dengan integral, misalkan kalian punya integral
dimensi 1. Nah, misalkan kalian punya fungsinya begini, nah ini pasti hasil integralnya minus nih. Misalkan sampai sini ya. Ini enggak nih, nah ini enggak. Nah, ini hasil integralnya pasti minus kan? Gitu. Jadi jadi integral lipat 2 itu seperti menghitung volume gitu. Ya kalau beneran mau menghitung volume, misalkan ya tinggal dimutrakan ini sehingga menjadi positif kan, tidak ada volume yang negatif kan. Tapi hasil integral ya bisa negatif gitu. Gitu teman-teman. Nah, yang ini juga sama nih. Nih, tinggal substitusi. Oke? Kalian hitung sendiri. Kemudian ini latihannya. Nah, saya akan stop sampai di sini untuk integral yang lipat 2. Gampang ini masih ya. Nah, yang berikutnya nanti integral lipat 2 yang bukan persegi panjang. Daerah asalnya kayak kurva begini nih. Dia bukan persegi panjang. Kalau yang tadi kan benar-benar nih konstan. Kayak gini. Kayak gini gambarnya, ini persegi panjang, konstan. Nah, fungsinya kayak apa terserah, di atas bisa bergelombang, bisa kayak payung, mau kayak lengkung begini. Intinya kurva ketinggian gitu kan. Gitu ya, teman-teman, saya stop. Silahkan lanjutkan soalnya tadi yang terakhir nomor 8 apa ya? Nomor 8 plus ini 1 sampai 6. Cari integralnya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Hello. Gak ada ya? Kalau nggak ada, saya stop. Sampai sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. And meeting for ya.